Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadis kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah bab 7 Hadis tentang amal soleh. Membaca hadis tentang amal soleh. Ayo kita belajar membaca hadis tentang amal soleh dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita membaca hadis tentang amal soleh. Sebelumnya perhatikan contoh bacaan gurumu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Sekali lagi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Agar bacaan kalian lancar, bacalah hadis tersebut secara berulang-ulang sampai benar-benar lancar. Kemudian ajaklah teman sebangkumu untuk menyimak sambil membetulkan. Lakukanlah secara bergantian. Mengartikan hadis tentang amal soleh. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam manusia itu meninggal dunia, inqata'a amaluhu illa min salasin, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Arti hadis tentang amal soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Menghafal hadis tentang amal soleh. Sebelum kalian menghafal hadis tentang amal soleh, bacalah dulu seluruh hadis secara berulang-ulang. Kemudian mulailah menghafal hadis tentang amal soleh dengan cara menghafal penggalan hadis secara berulang-ulang sampai hafal. Setelah hafal, kalian lanjutkan menghafal penggalan hadis berikutnya sampai betul-betul hafal. Lanjutkan sampai penggalan terakhir hadis tentang amal soleh. Memahami isi kandungan hadis tentang amal soleh. Kehidupan di dunia ini tidak ada yang abadi. Suatu saat manusia pasti akan meninggal dunia. Harta benda yang selama ini dicari dan dimiliki
akan ditinggal semuanya. Selama kita masih hidup di dunia, harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Bekal yang dapat kita bawa mati adalah amal soleh. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa beramal soleh. Tidak ada sesuatu yang bisa datang dengan sendirinya, kecuali kita berusaha untuk mendapatkannya. Amal soleh yang pahalanya akan terus mengalir meskipun seseorang sudah meninggal dunia ada 3 hal. Ketiga hal tersebut adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama, sedekah jariah atau sodakoh jariah. Sedekah jariah berasal dari kata sodakotun, yang artinya sedekah atau pemberian. Sedangkan jariah artinya mengalir. Sedekah jariah berarti pemberian yang dapat digunakan secara terus-menerus, dan pahalanya akan terus mengalir apabila hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari sedekah jariah adalah membantu pembangunan madrasah, masjid, musola, dan lain sebagainya. Dan termasuk sedekah jariah adalah mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat banyak. Sedekah jariah harus dengan niat yang ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pahalanya akan terus mengalir apabila bangunan dan tanah tersebut masih digunakan oleh masyarakat. 2. Ilmu yang bermanfaat. Manusia diharuskan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Agar ilmu yang diperoleh itu bermanfaat, maka harus diajarkan kepada orang lain. Ilmu yang dipelajari dan diajarkan kepada orang lain adalah ilmu yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Apabila orang yang diajari itu merasakan manfaatnya dan mau mengajarkannya kepada orang lain, maka pahalanya akan mengalir terus walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. 3. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mempunyai anak yang berbudi pekerti baik adalah dambaan orang tua. Beragam cara dilakukan orang tua untuk mendapatkan anak yang soleh. Di antara cara tersebut adalah selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran selama di kandungan, memilih lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang bermutu. Orang tua selalu mendoakan anaknya agar menjadi anak yang soleh. Sebagai wujud berbakti kepada orang tua adalah membantu pekerjaan rumah, mendoakan keduanya baik di waktu masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Doa kepada orang tua dapat dilakukan kapan saja, lebih-lebih sehabis sholat 5 waktu. Maka beruntung bagi orang tua yang mempunyai anak yang soleh. Anak soleh adalah anak yang taat beribadah, berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada sesama, dan mau meringankan beban orang lain. Doa anak soleh adalah salah satu amal yang tidak akan terputus pahalanya. Demikian pembahasan materi Al-Quran Hadis kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah bab ke-7 hadis tentang amal soleh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.